bantuan logistik terus didistribusikan kepada korban erupsi Gunung Elelewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Hari ini Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengunjungi para pengungsi. Kementerian Sosial bertemu dengan para pengungsi korban erupsi Gunung Elelewotobi yang ada di Desa Bokang, Desa Konga, dan Desa Lewolaga. Kunjungan ini untuk memastikan bantuan cepat didistribusikan kepada para pengungsi. Selain itu, Kemensos akan mendirikan dapur umum di seluruh posko pengungsian untuk memastikan kebutuhan makan para pengungsi terpenuhi. Datang pertama ingin mengecek apakah para pengungsi ini kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum. Sekaligus kami datang ke sini dari Kemensos ya, bantuan darurat berupa sembako, makan cepat saji. Kita juga membangun dapur umum ya. Di tiap titik pengungsian ini kita membangun dapur umum. Seperti apa kondisi di posko pengungsian dan rencana relokasi warga yang tinggal di rawan bahaya Gunung Elelewotobi? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Citos Natun. Citos, untuk saat ini bagaimana kondisi sekitar 2.000 lebih pengungsi korban erupsi Gunung Elelewotobi di posko pengungsian? Citos? Ya, Citos, untuk saat ini tercatat ada 2.700 pengungsi dari data BPBD dan ada 3 titik posko pengungsian untuk menampung para pengungsi akibat dampak dari erupsi Gunung Elelewotobi laki-laki. Lalu seperti apa kondisi para pengungsi? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Citos Natun, yang saat ini berada di Flores Timur. Citos, untuk saat ini bagaimana kebutuhan para pengungsi? Apakah telah terpenuhi sepenuhnya? Ini adalah situasi di mana posko pengungsian telah didirikan dan dari Kemensos juga telah memberikan sejumlah bantuan terutama pangan dan juga obat-obatan bagi para pengungsi. Dan saat ini tercatat ada 2.700 warga yang mengungsi akibat erupsi Gunung Elelewotobi pada hari Senin dini hari lalu. Dan saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Citos Natun. Citos, untuk saat ini bagaimana kondisi para pengungsi yang informasinya berada di 3 titik pengungsian? Selamat siang Juno dan juga saudara. Tempat saya melaporkan ini adalah salah satu posko dari 3 posko yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Yakni ini adalah posko di Desa Bokang. Dan di sini terdapat 600 pengungsi yang memang sejak hari pertama sudah berada di tempat ini, dan tadi pagi juga Wakil Menteri Sosial juga telah sampai ke posko ini dan langsung menyapa para pengungsi dan juga memberikan bantuan berupa kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Dan untuk diketahui Juno dan juga saudara, sampai saat ini ada 4.436 warga yang mengungsi di 3 titik lokasi dan juga salah satu titik lokasi yang menjadi tempat posko terbesar yakni di Kabupaten Sika sebanyak 1.307 warga di sana, dan sekarang tengah diatur oleh pemerintah Kabupaten Sika bagaimana untuk memenuhi kebutuhan mereka di sana. Dan sampai saat ini Juno dan juga saudara, pemerintah Kabupaten Flores Timur bekerjasama dengan pemerintah Provinsi NTT dan kementerian-kementerian terkait telah melakukan pendropingan bantuan. Kami juga tadi melihat ada begitu banyak bantuan dari pihak ketiga yang masuk yang turut membantu para pengungsi di 3 posko yang ada di Kecamatan Pipehena ini. Dengan bantuan-bantuan yang ada diharapkan kebutuhan para pengungsi semakin terlayani dengan baik, mengingat masih lama status tanggap darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur hingga pada akhir tahun 2024 ini. Juno.
Ya, Citos, untuk saat ini juga kita ketahui bahwa ada sejumlah warga yang tinggal di lokasi di mana radius erupsi berbahaya dari Gunung Leletobi. Lalu ada rencana untuk merelokasi. Seperti apa rencana dari pemerintah untuk merelokasi warga dan berapa jumlah warga yang telah terdata? Untuk relokasi sendiri, Juno, memang sejak kemarin Kepala BNPB telah mendatangi lokasi terdampak dan juga mengunjungi para pengungsi. Dan dalam dialog bersama para pengungsi ini, Kepala BNPB telah memberi masukan ataupun memberi himbauan agar seluruh warga yang berada dalam radius 7 km dari Puncak Kawah ini bisa direlokasi. Dan tanggapan dari warga memang ada yang bersedia untuk segera direlokasi, namun ada yang menyatakan bahwa mereka masih pikir-pikir soal rencana dari pemerintah ini. Hal yang sama juga tadi telah disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial, di mana rencana relokasi ini akan melibatkan beberapa kementerian terkait dan juga pemerintah Provinsi NTT serta pemerintah Kabupaten Flores Timur. Dan sampai saat ini berdasarkan data yang kami dapat, daerah zona merah atau dalam radius 7 km dari Puncak Kawah Gunung ini terdapat 7 desa. Dan ada 16.000 jiwa yang mendiami desa-desa ini. Dan untuk melakukan relokasi sendiri dibutuhkan dialog yang cukup serius agar upaya relokasi ini tidak berdampak buruk di kemudian hari. Namun beberapa warga yang menyatakan setuju untuk relokasi, mereka meminta agar pemerintah bisa mencari lokasi-lokasi terdekat yang berada di luar radius 7 km sehingga untuk kebutuhan kebun dan juga pekerjaan mereka tidak terbengkelai ataupun tidak begitu jauh ketika mereka akan melakukan aktivitas seperti sedia kala. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV Citos Natun dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sesaat lagi, saudara.